Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husnul Fatimah. Di sini saya akan membahas pertemuan ketujuh ilmu kalam. Temanya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah secara bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadar, yang berarti kekuasaan, kemampuan, dan ketentuan. Qadariyah berkaitan dengan kekuasaan dan kemampuan manusia untuk menentukan sesuatu. Qadariyah secara istilah Qadariyah adalah suatu ajaran dalam Islam yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menentukan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan takdir Allah. Artinya manusia menciptakan sendiri perbuatannya, baik dan buruknya tindakan berasal dari kehendak manusia. Allah tidak menentukan secara langsung perbuatan manusia. Tahun dan tempat lahirnya. Tahun lahirnya aliran Qadariyah lahir sekitar abad ke-1 Hijriah, hampir memasuki awal abad ke-2 Hijriah, yaitu sekitar tahun 70 sampai 80 Hijriah, sekitar 689 sampai 699 Masehi. Kemunculan paham ini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kedua, tempat lahirnya. Benih pemikiran aliran ini lahir dan berkembang di dua wilayah utama, Basra, Irak, tempat di mana pemikiran ini pertama kali digulingkan secara terbuka ke publik. Damaskus, Suriah, tempat pemikiran ini kemudian berkembang lebih jauh dan menjadi isu politik teologis di pusat pemerintahan Umayyah. Isi ajaran Qadariyah. Beberapa ajaran utama. Secara etimologi, nama Qadariyah berasal dari qadara, yang berarti kemampuan atau kekuatan. Uniknya, aliran ini justru menolak konsep bahwa takdir Tuhan qadar memaksa manusia. Mereka berpendapat bahwa manusialah yang memiliki qadar, kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan perbuatan sendiri. Secara garis besar, doktrin utama Qadariyah dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin pokok berikut. Kebebasan kehendak manusia. Ini adalah ajaran paling fundamental dari Qadariyah. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk berkehendak dan berbuat. Manusia adalah pencipta dari segala perbuatannya sendiri, baik itu perbuatan baik maupun buruk, tanpa ada campur tangan dan paksaan dari kehendak Tuhan. Tuhan telah membekali manusia dengan daya, akal, dan fisik untuk memilih jalannya sendiri. Konsep keadilan Tuhan. Doktrin kebebasan berkehendak ini berakar dari upaya mereka untuk mensucikan keadilan Tuhan. Menurut Qadariyah, Tuhan akan menjadi entitas yang zalim, tidak adil, apabila dia memaksa manusia melakukan perbuatan dosa lalu menghukum manusia tersebut di neraka untuk perbuatan yang Tuhan sendiri tetapkan. Kedua, oleh karena itu, pahala dan dosa sepenuhnya adalah hasil dari pilihan logis dan independen manusia. Penafsiran rasional terhadap Al-Quran. Dalam menguatkan argumen, kaum Qadariyah cenderung memprioritaskan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan tanggung jawab pribadi dan kebebasan memilih, seperti surah Al-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari surah Al-Kahfi ayat 29, mereka mentakwilkan ayat-ayat yang bernada predestinasi takdir mutlak agar sejalan dengan akal rasional. Tokoh-tokoh Qadariyah berbeda dengan aliran teologi dan memiliki banyak tokoh pemikiran sejarah mencatat bahwa pergerakan utama fase awal Qadariyah bertumpu pada figur penting yang mengkorbankan para paham kebebasan berkehendak di dua wilayah berbeda. Ke-1, Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah orang pertama yang secara terbuka menolak konsep takdir predestinasi yang dianut oleh penguasa Bani Umayyah. Ia menyebarkan paham free will, kebebasan berkehendak di wilayah Basra, Irak. Ma'bad
awalnya adalah seorang tabi'in generasi setelah sahabat yang pernah berguru pada Hasan al-Basri. Ia dikenal karena keberanian politiknya bergabung dengan pemberontakan Abdurrahman bin al-Ash'ad melawan kezaliman gubernur Hajjaj bin Yusuf. Karena pandangan teologis dan perlawanan politik Ma'bad akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah sampai 699 Masehi. Kedua Gailan ada di Dimashq. Jika Ma'bad adalah perintis di Irak, maka Gailan ad-Dimashqi adalah tokoh yang mempopulerkan ajaran Qadariyah di pusat pemerintahan Umayyah, yaitu Damaskus, Suriah. Gailan adalah seorang orator, ulung, dan penulis surat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil. Gailan sempat ditegur dan berjanji untuk tidak menyebarkan pahamnya. Namun setelah Umar wafat, ia kembali mengkritik kebijakan penguasaan Umayyah yang zalim dan menggunakan dalil kebebasan berkehendak untuk menyadarkan rakyat bahwa kezaliman penguasa bukanlah takdir Tuhan, melainkan murni perbuatan sang penguasa itu sendiri. Karena dianggap membahayakan stabilitas negara, ia akhirnya dihukum mati pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Buku referensi yang membahas aliran Qadariyah itu referensi utama bahasa Indonesia, teologis Islam, aliran sejarah, analisa perbandingan, penulisnya Harun Nasution. Kelebihannya sangat lengkap, membahas aliran-aliran Khawarij dan Mujri'ah, referensi paling kuat dan sering dipakai di kampus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.